Ya. Pernah beli listrik nggak dalam kehidupan sehari-hari? Apa misalnya? Ini apa? Jadi ya, fokus. Nyala nggak? Nyala. Kenapa nyala? Listrik. Jadi listrik ini apa sih? Ini apa nih? HP-nya nyala ya? Kenapa dia bisa nyala? Baterai. Jadi baterainya jadi sumber apanya? Sumber arus. Ya, sumber arus listrik. Dari mana? Dari baterainya. Atau biasa kita sebut dengan sumber tegangan. Penting tidak kita mempelajari tentang materi ini, tentang arus? Nah, karena arusnya mengalir, makanya kita belajar tentang listrik dinamis, gitu ya. Baik, kita lihat tujuan pembelajaran kita kalau begitu. Nah, listrik dinamis ini akan kita bagi dalam beberapa materi ya, anak-anak. Untuk hari ini kita pelajari dulu yang tentang hukum ohmnya, hukum ohm. Ya, jadi hukum yang ohm ini nanti kalian tahu apa hubungan antara arus listrik dengan sumber tegangan, ya, atau sumber beda potensial. Ada pengaruhnya atau ada hubungannya atau tidak. Tujuan pembelajarannya ini ya, yang pertama adalah melalui kegiatan pengamatan dan diskusi. Jadi nanti kalian akan melakukan pengamatan, ya. Kemudian berdiskusi dengan teman kalian. Kalian dapat menyelidiki hubungan antara hambatan, kuat arus, dan tegangan. Ya, hubungan antara tiga besaran ini kita sebut ya dirumuskan dalam sebuah hukum, namanya hukum ohm, ya. Dengan teliti tentu saja, ya. Kemudian yang kedua, satu semua ya. Dua, melalui kegiatan presentasi siswa dapat menjadikan hasil percobaan hukum ohm dengan baik. Jadi nanti ada presentasi. Karena waktu kita terbatas, tidak bisa semuanya presentasi. Jadi satu kelompok yang presentasi, yang lain mengamati, ya. Siap. Ya. Oke, baik. Sekarang saya akan bagikan LKPD-nya dulu ya. Kalian kalau berkelompok dengan teman sebangkunya. The first step that teacher did in the main activities are: teacher gives stimulation using PET simulation application. Teacher drag and drop wires and battery, then connecting with switch. And then teacher asking the students what will happen if we turn on the switch. And then students write their answer in the worksheet. And then student and teacher discuss about it, why it is happening. Next, teacher asking, what will happen if we place a lamp? What is the function of the lamp in this circuit? Teacher also remembering the students how to measure the current and voltage and how to place it in the circuit. Baik, silakan. Sudah ketemu datanya? Tabelnya sudah diisi? Sudah ya. Berapa nilai tegangannya sampai 5 volt, 1 volt, 2 volt, 3 volt, 4 volt. Makanya yang berubah di sana harusnya berapa, hambatannya berapa. Ditulis di tabelnya ya. Sudah? Sudah. Kemudian bikin grafiknya. Hasilnya cara membuat grafik
Ya, yang ke atas kita pakai nilai tegangan, yang mendatar kita pakai nilai arusnya. Ya. Coba. Ini aku yang harus punya Nah, udah. Sekarang ini berapa? Nilai arusnya berapa? 0,1. Nah, udah. Sekarang ini berapa? Nilai arusnya berapa? 0,5. Kan kalau dia 1 voltnya berapa nih gendernya ini dulu ya. Iya, ini disambungkan dulu. Oke. Gimana? Kamu berapa? 0,1. Tulis 0,1 di sini. Di bawah dong, jangan di atas. Ya. Gimana, Mbak? Masih? Ini? Oke, pinter sekali. Ini dulu supaya bisa punya. Kalau dia tegangannya 1 volt, harusnya berapa? 0,1. Ini di sini. Ya, ya. Ini 2 berapa? Kayak gitu. Ya. Mana Uci? Bikin grafiknya masih bingung? Oke, enggak apa-apa. Dikira-kira kalau enggak ada garisannya. Kita harus berapa nilai voltnya, tegangannya? 5 datanya ya. Berarti kamu bagi garisnya jadi 5. Gimana caranya membagi garis jadi 5? Kayak penggaris itu ya. Tuh. Enggak boleh dia beda. Ininya segini, ini juga sama panjangnya. Ya, karena enggak ada garisan kamu kira-kira. Oke, gimana? Nah, Neng. Nah, sekarang lihat datanya. 1 volt berapa arusnya? 0,10. Hubungkan gitu. Bikin. Bu guru contohkan atau udah tahu maksudnya? Gini ya. Oke, gitu ya. Apa nak? Hah? Kenapa? Hah? Karennya itu, oh karennya nggak ada. Kok bisa? Oh ininya kayaknya enggak. Coba, jangan mepet-mepet makanya. Mau diulang, Oh mau diulang. Coba disambungkan lagi. Nah itu enggak kesambung ini Neng, ya. Nah, sudah? Ya, bikin grafiknya. Gimana? Dicoret aja. Di garis. Set. Garis dulu.
bikin grafik itu harus pakai apa, Nak? Penggaris. Atau kalau enggak ya pakai buku supaya garisnya lurus ya. Nih ada berapa datanya yang kamu dapat? 5. Berarti bagi garisnya jadi 5 sama panjang. Gimana caranya? Dari bawah dong. Nah, 1. Nah, boleh balik atasan dikit supaya enggak terlalu. Nah, ini 1 sama panjangnya ya. 2. Mana Uci? Bikin grafiknya masih bingung. Berapa di repot? Di ada ya. Nanti kamu bagi. Y sama dengan M, X dengan M. Kemiringan garis, tuliskan persamaannya. Nah, karena ini grafiknya grafik garis lurus ya, maka kita bisa pakai ini Y sama dengan M kali X. Y di sini apa di sini? Benar, ini apa? V, tulis V. V sama dengan apa? Nah, M di sini nih apa ini? Yang belum ada apa? Ini udah tegangan. Ini arus. Ini apa berarti? Tadi di data itu ada tegangan, arus sama apa? Hambatan dalam bahasa Inggris apa sih, Nak? Resisten. Ya, berarti ini R-nya ditaruh di sini dulu. Iya, pintar. Ya, berarti M-nya jadi apa itu? R. Iya, Bang. Terus ini I. Dapat kan rumusnya? Iya. Idealnya kita kalau bikin grafik itu harus pakai apa, Nak? Garis. Atau kalau enggak ya pakai buku supaya garisnya lurus ya. Nih Pak, berapa datanya? 5, berarti bagi garis sama panjang gimana?
bawah dong. Satu, boleh berantem tapi dia tidak. Sama panjangnya ya. Ya, udah. Sekarang baca dia ini apa? Berdasarkan ini. Yang ini lagi terus. Iya, terus. Ya kan? Sumbu Y-nya yang mana di sana? Yang Y yang ke atas. Y-nya bukan yang ini gitu. P, ya kan? P sama dengan X-nya apa? I, ya kan? Tulis sekarang. P sama yang dulu kita juga tahu ya apa ya? Ya, komunikasi. X-nya apa di sini? Ya, I. Nah, dari data ini kamu tahu ya kalau misalnya apa yang mau ada? Ya datanya, apa yang ada? P sudah ada, I ada, yang itu apa? Tambahkan, simbol tambahkan apa ya? Resisten, tambahkan itu resisten. Itu apa simbolnya? Pemilihan dari pemilihan dari jadi dapat rumus ya. P sama dengan R kali I. Ya, atau kalau kita mau cari apakah P dengan R. Saya nih apa? Iya. Ini apa? Ini apa? Itu ya. Sudah ya. Oke, ini garis lurus ya, anak-anak gerak ini garis lurus ya. Berarti Y-nya mana? Apa pertama garis lurusnya? Y sama dengan tadi X ya, Y sama dengan yang tadi Y-nya di sini kita ganti apa? X-nya apa? I, berarti ambil apa? Kenapa rumus ya? Berapa? Y, B sama dengan Y-nya dengan P ya, Y, benar. Karena kita mau cari ya, berarti R-nya itu berapa ya dari rumus ini? Coba, kalau kita mencari R ya, yang sudah selesai bikin rumus
Hukum omnya, jawab kesimpulannya. Ya, berdasarkan tujuan coba. Ini tegangan apa tadi ada yang belum Ada yang sudah jadi? Kesimpulannya ditulis ya. Apa yang terjadi jika tegangannya diubah? Taruh di dalam kolom untuk menulis hasilnya. Mari foto terus kirim ke grup WhatsApp. Siapa yang mau presentasi? Ayo, lapor mana yang mau presentasi? Ayo, siapa mau berlawakan? Mau presentasi? Belum yakin. Dewi, presentasi ya? Oke, lanjut. Saya tutupkan. Jadi bisa diambil. Oke, masih silakan dibuka. Ini tak kelihatan. Depan lagi, depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dewi Ulfiana Safitri dan saya Dika Dewi. Jadi hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja. Ya, langsung ke datanya, di pertanyaan identifikasi masalah. Yang pertama, identifikasi. Identifikasinya adalah apa yang terjadi jika tegangan diubah. Hasilnya, datanya gimana? Sambil yang lain nyocokin ya. Mulai dari yang 1 volt berapa arusnya? Beginilah gambaran dari hasil pengambilan data tentang hubungan tegangan kuat arus dan Dilihat ya. Datanya dilihat juga. Yang pertama, tegangannya 1 volt dan kuat arusnya, sedangkan kuat arus listriknya 0,10 Ampere. dan hambatannya 10,0 ohm. Sedangkan 2 volt kuat arus listriknya 0,20 ampere dan hambatan 10,0 ohm. Sedangkan 3 volt kuat arus listriknya 0,30 ampere dan hambatannya 10,0 kuat arus listriknya 0,40 ampere dan hambatannya 10,0 ohm. Dan yang terakhir 5 volt yang menghasilkan kuat arus listriknya 0,50 ampere dan hambatannya 10
tegangan dengan kuat arus listrik. Rumusnya jadi apa? Persamaannya berapa? Gimana? Jadi berdasarkan grafik itu Berdasarkan grafik bersama hubungan tegangan dan dengan kuat arus listrik itu yang kami peroleh persamaan umumnya jadi apa? Persamaannya V sama V dengan sama dengan R dikali I, atau R sama dengan V dibagi I. Ya, kesimpulannya Jadi kesimpulannya adalah apabila tegangan diubah-ubah, maka kuat arus listrik juga berubah-ubah, sedangkan hamparannya tetap. Oke, itu ya. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Ada yang berbeda dan hasil kelompok Dewi dan Juwita sama? Oke. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, tepuk tangan untuk kelompoknya Dewi dan Juwita. Oke. Mari kita lihat ya. Jadi hukum Ohm itu sebenarnya membicarakan tentang apa? Hubungan antara tegangan, kuat arus listrik, dan hamparan. Nilainya sama dengan ini ya, yang kalian peroleh. Grafiknya adalah grafik nih, bolak-balik. Ininya harusnya di mana? Ya, grafiknya ini V, kemudian kemiringan garisnya apa? R, ini I, ya. Jadi karena dia grafik garis lurus di matematika kan kalian pernah belajar tentang grafik garis lurus. Kalau grafik garis lurus dia memenuhi persamaan Y sama dengan M kali X. Di sana Y-nya apa? P, V ya. Ini P adalah tegangan, sedangkan ini apa? Ini adalah ampere ya. Satuan arus itu apa? Ampere. Sedangkan ini apa? Satuannya apa? Ohm. Jadi hukum Ohm itu formulasinya, rumusnya apa? Rumus hukum Ohm itu apa? V sama dengan R dikali I. Harus saya tulis dikalinya boleh nggak? Boleh ya? Boleh. 8 kali 2 sama dengan 2 kali 8. Iya kan? Nah, kalau kita cari R, ya. Kalau kita cari R, P dengan I kita apakan? Dibagi. P dibagi I. Itulah yang disebut dengan hukum Ohm. Tegangan dengan arus berbanding lurus atau terbalik? Kalau tegangannya semakin besar, arusnya bagaimana? Makin besar atau kecil? Makin besar. Tegangan, mari perhatikan ibu dulu. Tegangan besar, maka arusnya bagaimana? Arusnya juga
dibagi. Jadi kalau kita tahu, misalnya tegangannya adalah 10 volt. Ya, arus yang mengalir misalnya berapa? Atau hambatannya dulu, kamu punya lampu berapa? Lampu berapa? 5 ohm misalnya ya. Maka arusnya berapa yang mengalir? Kalau tegangannya kamu pakai baterai yang 10 volt. Lampunya pakai yang 5 ohm gitu ya. Kabelnya yang mengalir 5 ohm. Maka arus yang mengalir bisa berapa? Berapa ampere? Kita pakai rumus yang mana nih? Ini ya. Kalau yang ini gimana? Ini sama dengan P dibagi R. Nah, P-nya berapa? 10. R-nya berapa? 5. Jadi 10 bagi 5. 2. Berapa? 2 ampere. Hanya 2 ampere. Nah, kalau begitu jelas? Jelas. Nah, silakan dikumpulkan data-datanya, tulis namanya dulu. Namanya. Ya, di situ kan ada. Sudah selesai ya. Kita refleksi dulu. Tadi kalian belajar tentang apa? Hukum ohm itu tentang apa? Hubungan antara tegangan, arus listrik dan hambatan. Masih ingat rumusnya? Masih. Apa rumusnya hukum? P sama I dikali R. Oke. Kalau tegangannya semakin besar, apanya yang berubah? Arusnya atau hambatannya? Arusnya. Ya, hambatannya bagaimana? Tetap. Oke ya? Oke. Makin besar tegangan, apa yang semakin besar? Arus listriknya semakin besar. Itu sebabnya kalau kita pakai baterai yang satu dengan baterai yang dua, lebih terang lampunya atau lebih redup? Lebih terang. Dengan lampu yang sama, kalau kita ubah tegangannya atau kita ubah baterainya, maka lampunya pasti akan menyala lebih terang. Senternya kalau dia satu baterainya dengan dua baterainya lebih terang mana? Yang dua baterai. Baik, ada yang belum dipahami? Ada yang masih kesulitan? Tidak ada? Jelas? Jelas. Baik, saya ingin dengar apa yang paling menarik dari pembelajaran ini? Pas praktek. Kalau tidak apa yang paling menarik? Prakteknya. Oke. Paling sulit apanya? Pas apa? Apa membuat apa? Membuat grafik?